Tribuners pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Tapa, Bone, Polango, Gorontalo tidak berjalan maksimal akibat listrik padam. Adapun Puskesmas Tapa ini merupakan salah satu pusat pelayanan yang sering dikunjungi warga untuk berobat. Akibat listrik padam seharian penuh, beberapa alat yang dominan menggunakan tenaga listrik terpaksa tidak dilakukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Hergianto Tanggahu, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila di studio melaporkan dari Gorontalo bahwa memang dampak dari terjadinya pemadaman listrik seprovinsi Gorontalo mengakibatkan sejumlah pusat-pusat layanan kesehatan mengalami masalah dalam melakukan pelayanan. Salah satunya adalah puskesmas yang berada di Kecamatan Tapa, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Akibat pemadaman serentak yang terjadi sejak 10 Desember kemarin, pihak puskesmas terpaksa melakukan pelayanan manual seperti itu. Karena memang yang biasanya digunakan sistem otomatis atau dalam hal ini menggunakan komputer, dengan matinya listrik, pihak puskesmas terpaksa harus menggunakan metode atau mekanisme pelayanan manual. Adapun berdasarkan konfirmasi dari pihak rumah sakit, dalam hal ini Kepala Puskesmas Kecamatan Tapa, Nangsi Abdullah, yang menyebut bahwa memang Kecamatan Tapa sendiri atau Puskesmas Tapa memiliki genset. Namun genset tersebut telah rusak sehingga memang pihak puskesmas hanya mengandalkan tenaga dari listrik dari PLN seperti itu. Namun ia menyebut hingga saat ini belum ada pelayanan yang emergensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa di antaranya mengeluhkan sakit, namun penanganan dilakukan dengan memberikan obat atau balsem untuk sementara waktu sebelum listrik kembali pulih. Sebagai informasi juga bahwa memang sejak kemarin dulu ya, 10 Desember 2024, sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, Provinsi Gorontalo secara keseluruhan dilanda pemadaman secara serentak yang mengakibatkan lumpuhnya aktivitas masyarakat, baik aktivitas perekonomian dan lain-lain itu mengalami kelumpuhan. Namun memang memasuki malam hari pada tanggal 10 tersebut, ada beberapa kawasan yang hidup karena memang sebagai jantung atau jalur daripada pelayanan atau optimasi dari perbaikan. Diketahui penyebab pemadaman ini akibat adanya gangguan transmisi kelistrikan PLN Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah yang mengakibatkan sedikitnya khusus di Provinsi Gorontalo itu ada 319.182 pengguna. Sementara data lain menunjukkan bahwa ada 41 penyulang yang terdampak, 60 setian yang juga ikut terdampak, serta ada setidaknya 2.730 gardu yang kena dampak dari pemadaman ini. Adapun unit pelayanan pelanggan yang juga kena dampak pada proses pemadaman ini adalah ULP Talaga, kemudian ULP Marisa, ULP Kuandang, dan juga ULP Limboto yang ada di Kabupaten Gorontalo. Update terakhir, tadi malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah, pihak PLN menyebut bahwa secara keseluruhan wilayah di Provinsi Gorontalo kembali pulih dan normal sebagaimana laporan dalam rilis PLN Gorontalo, Sulawesi dan Sulawesi Tengah seperti itu. Sehingga memang aktivitas kembali normal dan masyarakat khususnya di pusat-pusat perbelanjaan kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Pantauan kami kemarin juga bahwa dampak dari mati listrik tersebut bukan hanya terjadi di layanan puskesmas, tetapi juga di layanan pusat perbelanjaan seperti pantauan kami di kawasan pusat perbelanjaan Agus Salim Kota Gorontalo yang mana memang menjadi jantung keramaian atau arteri pemukiman di Provinsi Gorontalo, lebih khusus di Kota Gorontalo. Terpantau hanya beberapa saja yang buka atau yang beroperasi, itu pun tetap menggunakan genset sebagai penyuplai listrik utama. Namun beberapa pedagang, lebih khusus pedagang kaki lima yang memang notabene tidak menggunakan listrik, tetap beroperasi sebagaimana biasanya. Pantauan kami tadi, semua sudah normal
seperti pada hari-hari sebelum pemadaman ini terjadi. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gorontalo, kami kembalikan ke studio Adilat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Kepala Puskesmas Kecamatan Tapa, yakni Nangsi Abdullah. Berikut untuk tayangan. Pelayanan yang hari ini memang di mana ada mati lampu, ada pemadaman, tetapi kita siasati dengan adanya kita pakai sistem manual. Ya, kita pakai sistem manual. Kalau yang kemarin kita pakai ada sistem yang online, kita sekarang pakai manual karena memang tidak ada listrik. Untuk sistem manual itu apa saja yang bisa dilakukan? Kita ambil dari pendaftaran, kita masih pakai yang kemarin kita langsung di sistem yang ada di layar itu, komputer. Sekarang kita pakai lagi, kembali lagi ke kayak yang kemarin, kita masih manual pakai kertas sama tulis. Untuk yang manual ini apakah hanya keseluruhan atau ada beberapa yang tidak bisa dilakukan untuk pelayanan manual ini? Manual kalau kemarin kita untuk hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.